Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat salam dimanapun Anda berada, insya Allah sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutup aurat termasuk salah satu kewajiban. Orang yang membuka auratnya tentu adalah dosa. Salah satu yang harus kita ketahui bahwa membuka aurat ini dapat mempengaruhi bukan hanya dosa pada dirinya, tapi juga bisa menyebabkan dosa kepada orang lain yang melihatnya. Jadi wudhu di kamar mandi, habis mandi dia langsung wudhu tanpa menutup aurat terlebih dahulu. Ini termasuk makruhnya wudhu. Di antara makruhnya wudhu adalah membasuh lebih dari 3 kali. Karena yang sunnah membasuh muka, membasuh tangan, kaki dan semuanya itu yang sunnah adalah 3 kali. Lebih dari 3 kali itu makruh. Akan tetapi hukum makruh itu akan berpindah menjadi haram kalau buka auratnya itu ada yang melihatnya. Jadi yang makruh itu wudhu membuka aurat, itu makruh. Tidak sampai membatalkan, tidak haram. Tapi yang makruh itu kalau sendirian, tidak ada yang melihat. Wudhu tanpa busana sendirian itu makruh hukumnya. Nah ini penting untuk kita ketahui. Terkadang kita kebiasaan habis mandi sambil telanjang nggak pakai busana wudhu, itu makruh. Hal-hal yang kecil seperti ini harus kita ketengahkan agar tidak menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat salam semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam ada istilah hadas dan najasah. Hadas adalah suatu kotoran, najasah adalah sesuatu yang menjijikkan. Makanya kita dalam wudu kita niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dalam mandi niatnya nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib hadas besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah Al-Jurdani dalam kitab Fathul Alam menjelaskan, hadas ada kalanya hadas dalam pengertian kotoran, ada kalanya yang bersifat abstrak, sesuatu yang kelihatan mata, seperti kotoran yang menempel pada dada kita, paha kita, leher kita. Ada kalanya hadas itu adalah kotoran yang ada pada jiwa, hati dan pikiran kita yang disebut dengan as-sifatul madhmumah, sifat-sifat yang tercela seperti iri, dengki, hasud, riya dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah kalau sudah mandi harus wudu? Di sini perlu saya perinci. Kalau mandinya mandi sunnah, seperti mandi biasa, maka kita harus wudu, sunnah wudu. Tapi kalau mandi wajib hadas besar, maka ketika kita niat nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar, saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, maka otomatis hadas kecil menjadi hilang. Tapi ada syaratnya, yaitu
selama mandi wajib, selama mandi besar, tidak boleh menyentuh sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Seperti memegang dua alat kelamin kita. Kalau pada saat mandi wajib kita memegang alat kelamin kita, maka setelah mandi wajib kita disunnahkan untuk berwudhu. Ini penting, banyak yang tidak paham soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat salam di rumah dan kepada saya, keluarga saya di rumah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un yang berbunyi, fawailun lil musallin. Neraka wel tempatnya mereka yang mengerjakan sholat. Loh, kok bisa? Orang sholat kok dimasukin ke neraka? Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang waktu sholat sahun, lupa kalau dia sedang sholat, tidak khusyuk, itu terancam dimasukkan ke neraka wail. Wa qala Nabi bersabda berkaitan dengan ayat ini, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka yang diancam masuk neraka wail adalah mereka yuakhiruna as-salata an waqtiha, yang suka mengakhirkan solat pada waktunya. Sarib, asar, kumpul dengan maghrib. Subuh, kumpul dengan duha. Lah ini haram hukumnya. Ayul a'mal afdal. Amalan apa yang paling utama? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Hanya saja sahabat salam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih itu ada waktu salat itu diistilahkan dengan waktu tahrim, waktu haram. Ya, mengakhirkan salat yang menyebabkan perbuatannya menjadi haram. Oleh karenanya penting kita ini menjaga waktu dalam mengerjakan salat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa salah satu amal perbuatan atau amal perbuatan yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah as-salah, salat. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali. Jika amal salatnya bagus, maka amal ibadah yang lain dianggap bagus. Wa in fasadat fasadalahu sa'iru amali. Jika salatnya suka diakhirkan, suka ditinggalkan, fasadalahu sa'iru amali, maka amal ibadah yang lain dianggap buruk. Mudah-mudahan Allah menguatkan kepada kita untuk terus istiqamah melaksanakan salat tepat pada waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.